dari aspek lingkungan kelas yang Bapak Ibu yang Pak Rifat gunakan sudah bagus keterangannya. Terus dari posisi pengambilan gambarnya itu Pak sudah bagus nih, maksudnya belum Pak? kamera statisnya, Sudah. posisinya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nur Faizin. Selamat sore Ibu Bulan. Ya, saya itu kemarin ketemu Pak Jarwo Pak di Pasar Limpung. Dia itu nyamperin saya kan pas belanja itu ya. Terus Pak Jarwo itu menyamperin saya dan bilang, Bulan, kemarin saya ketemu Pak Nur Faizin. Beliau kok cerita-cerita curhat, katanya mau ketemu Bulan tapi kok nggak ketemu-ketemu gitu. Nah ini kok kita pas ketemu ya Pak ya, kita kok belalai pas ada apa namanya event yang bisa ketemu Pak lah. Ada apa ya Pak ya? Bapak kok bisa mencari saya? Baik, terima kasih Bu Bulan. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Jarwo. Saya ingin bertemu dengan Ibu, saya ingin berbicara dan juga ingin curhat, ingin sharing terkait dengan permasalahan yang sedang apa ya Bu, mengganjal di pikiran saya sebenarnya Bu. Iya. Oh ya, berarti Bapak sekarang sedang galau ya, sudah ada masalah ya Pak ya. Kira-kira dari obrolan kita ini Pak, apa topik pembicaraan atau agenda yang akan kita obrolkan ya Pak ya? Oke, baik Bu. Sebenarnya itu saya ingin cerita atau curhat tentang minimnya kedisiplinan, artinya dalam ketepatan waktu yang terjadi di sekolah saya Bu. Artinya belum ada kedisiplinan secara penuh sehingga bisa berangkat on time, sehingga bisa pembelajaran bisa dimulai tepat waktu, itu belum maksimal Bu. Oh iya, jadi tentang kedisiplinan anak ya Pak ya. Memang anak itu sekolah ya harus disiplin Pak ya. Iya. Terus Bapak kira-kira dari hasil percakapan dari ketemuan kita ini, obrolan kita ini, yang ingin Bapak dapatkan atau hasil apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya kepingin itu nanti ketika saya setelah bercerita, setelah kita sharing dengan Bu Bulan itu saya menemukan hal yang baru, sekiranya itu menambah penguatan untuk saya bahwa apa yang saya lakukan itu sudah tepat, seperti itu Bu. Baik, Bapak sangat menginginkan anak-anak itu disiplin, contohnya berangkat tepat waktu ya. Kira-kira dari situasi di sekolah Bapak itu seperti apa Pak? Situasi yang terjadi sekarang itu bagaimana? Kondisi murid-murid Bapak itu? Ya, sebenarnya sih secara keseluruhan murid-murid dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu semuanya baik-baik saja Bu. Artinya dari guru-guru juga sudah mencoba untuk berangkat pagi, sudah mencoba untuk on time, tetapi ada saja dari siswa itu yang terkadang itu terlambat, alasannya karena orang tua tidak bisa mengantar, kemudian karena di rumah kesibukan orang tua yang banyak sekali, dan terkadang ada anak yang dibangunkan itu susah, itu dari orang tua itu seperti itu Bu. Padahal itu ya Pak ya, anak masih tingkat kedisiplinannya masih rendah ya, dengan terindikasi anak itu kalau masuk ke kelas sudah bel ya. Terus itu terjadi karena sudah dibangunkan ya, padahal Bapak Ibu gurunya sudah itu Pak ya, sudah memberi contoh teladan yang bagus ya. Iya. Kemudian sebenarnya itu para guru itu sudah disiplin, sudah berangkat, sudah pagi mempersiapkan persiapan pembelajaran yang akan disampaikan, itu sudah sejak pagi. Tetapi ada beberapa anak yang terkadang itu telat itu berangkatnya, sehingga kan nanti kan otomatis akan mengganggu siswa yang sudah ready, yang sudah siap. Tetapi kalau zaman sekarang itu kan kita kan
pendidikan itu kan pendidikan yang memberikan kemerdekaan kepada siswa, memberikan kebebasan kepada siswa. Nanti kalau kita salah berbicara barangkali akan menyinggung dan juga tidak sesuai dengan tupoksi kita, itu kita juga bingung juga Bu seperti itu. Iya Bapak, memang jadi guru itu serba bingung Bapak ya. Ketika anak tadi terlambat Bapak ya, apa saja kira-kira yang mempengaruhi keterlambatan kedatangan anak ke sekolah Bapak? Mungkin Bapak bisa cerita kondisinya bagaimana? Baik Bu, setelah saya coba menanyakan kepada anak salah satu faktor kenapa anak tersebut terkadang itu terlambat, itu salah satunya adalah di rumah ibunya itu, orang tuanya itu berangkat kerja itu pagi-pagi sekali yang satu. Kemudian yang satu yang ibunya itu harus mengurusi adik-adiknya yang kecil, kemudian harus menyiapkan sarapan, kemudian harus berbelanja ke toko. Jadi sehingga anak tersebut itu karena keterbiasaan itu sehingga anak tersebut jadi terbiasa untuk terlambat Bu, seperti itu. Jadi kesibukan orang tua Pak ya yang menyebabkan ibaratnya anaknya itu terlambat berangkat ke sekolah ya. Mungkin itu Pak ya bisa. Kemudian Bapak situasi apa saja yang Bapak inginkan? Oke. Yang Situasi yang sebenarnya bagaimana ya? Sebenarnya saya kepinginnya itu ya anak-anak yang tersebut yang terkadang itu telat, itu saya pinginnya on time. Saya pinginnya tepat waktu. Saya bahkan mencoba untuk setelah menanyakan kepada anak tersebut, saya mencoba berbicara dengan orang tuanya. Saya mencoba berbicara dengan orang tua dari anak tersebut, kok bisa terjadi seperti ini, itu permasalahannya seperti apa, kemudian kok hampir setiap hari seperti itu. Ternyata setelah saya gali, setelah saya bertanya-tanya dengan orang tua tersebut, itu memang cara mengatur waktunya yang kurang tepat dan juga kesibukan yang luar biasa yang tentunya dilakukan oleh orang tua tersebut Bu, dari orang tua si anak tersebut. Jadi Bapak nanti akan menjalin komunikasi ya dengan orang tua ya. Bersilaturahmi ya untuk membahas terkait putra-putrinya yang sering terlambat ke sekolah itu ya. Apa saja yang bisa mewujudkan apa yang baru Bapak sampaikan itu? Apa saja yang akan Bapak lakukan supaya terwujud? Ya, baik Ibu. Langkah yang pertama mungkin saya dengan berkomunikasi intensif dengan orang tua tersebut Bu. Artinya kalau dibiarkan seperti ini terus-menerus juga tidak baik bagi yang pertama bagi anak, yang kedua bagi proses pembelajaran yang ada di kelas saya, kan tentunya otomatis akan mengganggu Bu ya. Karena kan ketika anak tersebut datangnya terlambat, yang lain sudah siap menerima materi, itu kan otomatis membuat suasana di kelas itu agak-agak terganggu. Makanya langkah yang pertama saya mencoba berkomunikasi intensif dengan orang tua, apakah ini bisa dicarikan jalan keluarnya, apakah ini bisa dicarikan solusinya sehingga tidak terjadi pengulangan yang secara terus-menerus anak tersebut berangkat terlambat ke sekolah. Iya, gagasan yang sangat bagus Pak ya. Komunikasi intensif Pak ya, gagasan yang luar biasa sekali. Kira-kira untuk mewujudkan komunikasi yang efektif itu apa saja langkah-langkah yang akan Bapak siapkan? Yang pertama saya mencoba berkomunikasi dengan mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk menemui orang tua si anak tersebut karena biar bagaimanapun saya punya atasan, saya harus berkomunikasi supaya nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya kan saya sudah melalui tahapan
memberikan laporan dan juga menyampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian setelah itu saya mencoba datang ke rumah dari si orang tua tersebut untuk berkomunikasi, membicarakan apa sih dampak negatif dan juga dampak efek dari ketika anaknya orang tua tersebut tidak bisa on time, tidak bisa tepat waktu hadir di sekolah. Jadi kita bicara secara dari hati ke hati dan juga membicarakan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti Bapak nanti lewat prosedur Pak ya, ada melibatkan kepala sekolah ya. Bagus sekali Bapak ya. Kira-kira Bapak apa yang Bapak siapkan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rancang Bapak? Ya, menurut saya sih insya Allah saya yakin ketika nanti ada komunikasi dua arah, ada semacam pembicaraan secara intensif, itu segala sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Sehingga daripada ini dibiarkan terus-menerus, daripada ini dibiarkan berlarut-larut, tidak ada penyelesaian masalah, tidak ada solusi, dan bahkan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas saya, tentunya itu kan tidak baik kalau akan dibiarkan terus-menerus. Jadi dengan saya mencoba langkah-langkah yang akan saya lakukan, tentunya insya Allah nanti akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, jadi Bapak sudah memiliki rencana ya, rancangan yang akan dibuat dalam mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Kira-kira Bapak kapan Bapak akan melaksanakan komunikasi intensif itu? Saya akan mencoba melaksanakan komunikasi secepatnya. Dalam minggu ini akan saya agendakan bertemu dengan orang tua wali murid tersebut supaya permasalahan ini segera tidak mengganjal di pikiran saya, segera terselesaikan dan ada solusi dari apa yang saya rasakan, apa yang saya gunakan selama ini. Baik, Bapak, kita sudah ngobrol ya, sudah ngobrol panjang. Terus apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi obrolan kita sore ini? Baik Bu, dari apa yang kita diskusikan, bicarakan, apa yang saya sudah keluarkan unek-unek saya curhatkan kepada Bu Bulan, saya menjadi agak lega dan tadi Ibu juga memberikan penguatan kepada saya bahwa langkah yang akan saya ambil, akan saya lakukan itu tentunya bisa mendorong dan juga menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dan saya sekarang agak lega Bu, sudah saya keluarkan kepada jenengan dengan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya insya Allah akan segera laksanakan untuk aksi di lapangan, langsung ketemu dengan orang tua wali murid. Baik, ini yang terakhir ya Pak ya. Apa yang menjadi insight dari sesi ini Bapak? Luar biasa Bu, hari ini saya menemukan hal baru ketika saya bisa menemukan dari apa yang saya harus miliki tentunya untuk mencarikan solusi permasalahan yang saya hadapi, dan Bu Bulan mendengarkan saya, memfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Luar biasa, terima kasih sekali. Baik, kita sudah selesai ngobrol ya Pak ya. Semoga obrolan kita bermanfaat ya Pak ya. Terus nanti 1 bulan lagi kita ketemu lah Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan merefleksikan kegiatan Bapak yang sudah dirancang tadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri sekian Pak ya obrolan kita. Saya mau beraktivitas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu waktunya, telah meluangkan waktu Bu ya. Oke.